Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia, kita akan lanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah, ringkasan-ringkasan kaidah dalam bahasa Arab di Syekh Al-Rafiq bin Kufran hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan yaitu al-ismu, isim bin nadhari ditinjau ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Ada isim yang jelas, ada yang belum jelas, atau istilahnya ada nakirah. Jelas apa tidak jelas nakirah nih? Belum jelas. Ada yang kedua ma'rifat. Ma'rifat sudah jelas, bukan tingkatan ma'rifat yang itu Pak ya, syariat ma'rifat akhirnya nggak sholat lagi, bukan itu, nggak benar itu, lebih mulia daripada nabinya, nggak sholat lagi. Tapi ini ada ma'rifat dalam artian dalam bahasa Arab yang sudah jelas siapa dia atau apa bendanya. 6. Isim ma'rifat yang pertama atau diantara tanda-tanda isim ma'rifat, dikatakan isim itu ma'rifat kapan? Yang pertama apabila ada alnya, ada alif lamnya. Kalau sudah ada alnya, kita ketemu isim ada alnya, maka kita langsung katakan isim ini ma'rifat. Apa alasannya? Karena ada alnya. Paham Pak ya? Nah, yang kedua, dikatakan isim itu ma'rifat apabila dia adalah apa? Domir atau isim domir. Apa itu isim domir? Kata ganti nama orang atau kata ganti nama benda, tempat dan seterusnya. Yang penting kata ganti nama. Dia, mereka, kamu, kalian, saya, itu semuanya kata ganti. Dan isim dhahir ini terbagi menjadi dua. Ada yang nampak atau dhamirun dhahirun, dhamir yang nampak dhahir. Yang kedua dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan atau tersembunyi, tidak nampak. Kita masih pada dhamirun dhahir, dhamir yang nampak, kelihatan dia dhamirnya. Meskipun dia bersambung dengan kata yang lain, maka dhamirnya tetap nampak, kelihatan, bisa dilihat. Itu disebut dengan isim dhahir, atau dhamir yang dhahir. Ini sebenarnya kita sudah jelaskan ya, dhamiru raf'in munfasil, dhamir rafa' yang munfasil. Apa yang munfasil? Terpisah. Dhamir dhahir terbagi menjadi dua, ada munfasil, ada muttasil. Munfasil terpisah, menyendiri dia dhamirnya. Kalau muttasil nyambung, maksudnya dia nyambung kepada kata yang lain. Baik dia nyambung dengan fi'il atau dia nyambung kepada isim itu sendiri, isim yang lainnya. Nah, contohnya huwa, huma, hum, itu sudah ya. Apa artinya huwa? Dia, seorang laki-laki. Huma, mereka, dua orang laki-laki. Hum, mereka para laki-laki. Hiya,
dia seorang perempuan. Huma, mereka dua orang perempuan. Hunna, mereka para perempuan. Nah, kemudian anta, kamu seorang laki-laki. Makanya saya sering dengar di Masya Allah, anta, kamu satu orang. Anak-anak di sini disuruh teriak-teriak aja nih, Masya Allah, luar biasa. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kalian. Karena kalau sudah lebih dari satu, lebih bagusnya apa? Kamu atau kalian? Kalian dua orang laki-laki. Antum, kalian para laki-laki. Anti, kamu. Ingat, kamu. Kata tunjuk mukhatab namanya. Orang kedua. Kalau pertama saya, kami. Kata tunjuk kedua, kata ganti orang kedua adalah kamu, anda, kalian. Nah, kemudian antuma, kalian dua orang perempuan. Antunna, kalian para perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami. Kemudian ini dia munfasil. Apa artinya munfasil? Berdiri sendiri. Lihat, perhatikan, berdiri sendiri. Ini domir. Ini domir, nggak nyambung dengan kata yang lainnya. Ini disebut dengan munfasil. Terpisah sendiri dia. Sendiri, nggak nyambung kepada isim yang lain atau nggak nyambung kepada fi'il. Atau yang kedua, domir nasbin munfasil. Domir nasab munfasil yaitu iyahu. Ya, ini sebenarnya sudah kan, berarti agak di ini aja, nggak terlalu dijelasin. Iyahu, lihat Bapak. Iyahu, ini semuanya domir. Nah, ini domir, bukan ini ya, semuanya ini iyahu. Nah, dia terpisah dari kata yang lain, nggak disambung dengan kata yang lain. Nah, iyahu semuanya apa ya? Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Itu adalah domir nasab munfasil, seperti ini, dia terpisah. Adapun apa dimaksud dengan nasab, nanti aja. Yang penting Bapak kenal ini domir, itu aja. Yang penting ini domir. Nggak usah itu yang diterawang, nasab itu apa, akhirnya ininya lupa apa ya maksudnya. Fokuskan dulu satu pemahaman, fokus dulu yang ini, yang dikatakan nanti. Yang dikatakan nanti. Kalau ini sudah paham, alhamdulillah, insya Allah kedepannya kita lebih mudah. Itu aja. Kadang kita terlalu sibuk dengan satu permasalahan sampai yang harusnya kita pahami dulu lupa. Itu Pak, itu yang bikin orang berat kadang. Nggak usah paham nasab, nggak usah nasabnya, itu nama saja. Nanti ada penjelasannya. Ya. Kemudian sekarang yang nyambung, domir muttasil, nyambung, terbagi menjadi berapa Bapak? 3. Domir rofa muttasil, yang rofa, nah dia nyambung ternyata bersama dengan fi'il. Nih, nasara,
Nasoro. Nah, Nasoro apa artinya Nasoro? Iya, menolong. Bukan Nasrani, Pak ya. Nasoro artinya telah menolong. Mana domirnya? Katanya ada domir yang nampak. Mana? Nah, Masya Allah. Ini disebut dengan domir ini, alifnya. Nah, makanya dikatakan domir nyambung. Maksudnya apa? Nyambung kepada kata yang lain. Ini nyambung kepada fi'il. Nasoro. Apa artinya? Nah, dia dua, atau berarti mereka ya? Mereka dua orang laki-laki telah menolong. Masya Allah, luar biasa bahasa Arab, Pak. Cuma ini terjemahannya panjang sekali. Nah, mereka dua orang laki-laki telah menolong. Masya Allah. Nah, dan ini juga kita sudah jelaskan Nasoru. Apa artinya Nasoru? Nah, apa? Dia, mereka para laki-laki telah menolong. Nah, itu ringkasannya. Ini sekedar mengulang saja karena kemarin sudah. Nah, sekarang yang domir nasab muttasil, nasab yang nyambung. Nah, di bukunya apa, Pak? Nasorohu. Mana di situ domir yang nyambung? Ini hu-nya. Nah, itu. Nah, nyambung kepada apa? Kepada fi'il. Nasorohu. Nah, hu ini gantian dari huwa. Makanya lihat urutannya. Mulai dari huwa, samping, itu semuanya sama artinya. Nah, yahu, dia, hanya kamu seorang, hanya dia seorang laki-laki. Nasorohu, seorang laki-laki telah menolong dia. Ini huwa. Kembali lagi, artinya huwa. Nasorohu, dia seorang laki-laki telah menolong seorang laki-laki. Nah, jadi ini yang ditolong ini. Ini artinya dia seorang laki-laki telah menolongnya. Nah, makanya biasanya diartikan Nasorohu, dia telah menolongnya. Nah, nyanya siapa ini? Seorang laki-laki. Enggak jelimet kawan. Nasorohu. Ini domirnya Bapak ya. Kita cuma pelajari domir ini aja, hu. Hu inilah disebut dengan domir nasab muttasil yang nyambung. Dia kapan terjadi? Ketika dia nyambung dengan fiil. Ketika nyambung dengan fiil seperti ini. Nah, kemudian nasorohuma. Apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong huma, mereka dua orang laki-laki. Jadi menolong satu orang yang menolong, yang ditolong dua orang laki-laki. Nasorohum. Apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong mereka para laki-laki. Sehingga kalau kita mau mengatakan misalkan si A telah menolong mereka, terjadi di sana ada kecelakaan, kemudian ditolong, mereka banyak yang ditolong. Muhammad nasorohum, Muhammadlah yang telah menolong
mereka. Tapi kalau enggak Muhammad nasorohuma, berarti berapa yang kecelakaan? Cuma 2. Jadi kalau cuma 1 nasorohu, Masya Allah. Paham maksudnya Pak ya? Nah, demikian. Kemudian nasoro, nasoroha. Nasoro aha, apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong seorang perempuan. Haknya ini perempuan, dari kata hiya. Lihat nyambungnya apa ya, urutannya yang di samping itu domir. Nah, di situ ujungnya ada hiya. Hiya ini asalnya apa artinya hiya? Dia seorang. Nah, ketika sudah jadi kayak gini, berarti dia seorang laki-laki telah menolong dia seorang perempuan. Nasoro, nasoroha. Kemudian nasoro, nasorohuma. Apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong mereka 2 orang perempuan. Masya Allah. Begitu aja. Nasorohunna. Dia seorang laki-laki telah menolong mereka para wanita. Mereka para wanita. Nah, nasoroka. Gitu tak? Iya, nasoroka. Dia seorang laki-laki telah menolongmu. Dia nasoroka. Dialah yang telah menolongmu. Ya akhi nasoroka. Saudaraku yang menolongmu ini. Jangan katakan ya akhi nasorohu. Salah. Nasoroka. Kamu. Ya, paham ya? Nah, nasorokuma. Nasorokuma. Dia seorang laki-laki telah menolong kalian. Kuma. Kalau mereka huma, tapi kuma kalian. Kata ganti orang kedua. Nah, dia seorang laki-laki telah menolong kalian berdua seorang laki-laki. Nasorokum. Dia seorang laki-laki telah menolong kalian para laki-laki. Nah, nasoroki. Dia seorang laki-laki telah menolong kamu seorang perempuan. Menolong kamu seorang perempuan. Nasarokuma. Dia seorang laki-laki telah menolong kalian 2 orang perempuan. Nasorokunna. Dia seorang laki-laki telah menolong kalian para perempuan. Paham ini Pak? Nasoroni. Dia seorang laki-laki telah menolong saya. Jadi saya yang ditolong. Nasoroni akhi, saudaraku telah menolongku. Nasoroni akhi, saya telah ditolong oleh saudaraku. Nasorona panjang. Dia seorang laki-laki telah menolong kami. Dia seorang laki-laki telah menolong kami. Nah, kita masuk ke pelajaran baru, yaitu domir jar muttasil. Domiru jarrin muttasil. Apa itu jar Ustaz? Nanti. Muttasil artinya nyambung. Kapan ini terjadi? Apabila domir bersambung dengan isim.
apabila dhamir bersambung dengan isim yang lain. Ini terjadi apa? Apabila dhamir bersambung dengan isim yang lain, atau istilahnya di dalam ciri-ciri isim yang terakhir. Saya ingat yang terakhir, kata majmu', mudhaf dan mudhaf ilaih. Isim disandarkan kepada isim yang asalnya bendanya dua, kemudian ketika dikumpulkan menjadi bendanya satu. Kita ulang lagi ya. Babun, apa artinya? Pintu. Masjidun, apa artinya masjidun? Berarti berapa bendanya? Ada pintu, ada masjid. Tapi kalau sudah digabungkan babu masjidin, pintunya masjid. Kita bahas apa? Masjid apa pintunya? Pintu. Siapa yang kerja mebel? Punya siapa ini? Oh, ini pintu masjid. Ada masjidnya? Enggak ada. Masjidnya di sana, didudukan ya. Pintunya di sini dibuat ditarakan. Soalnya ada mebel yang canggih mungkin di sini. Ini pintu. Jadi kita cuma bahas pintu. Masjid apa? Disandarkan saja. Pintu ini milik masjid. Paham maksudnya? Nah, ketika sudah disandarkan, menjadilah satu bendanya, yaitu cuma pintu. Adapun masjidnya sandarkan. Ini anaknya siapa? Anaknya Muhammad. Mana Muhammadnya? Ke Jakarta, Safar misalkan. Anak siapa? Anaknya yang kita bahas, bukan Muhammadnya. Paham maksudnya, Pak? Itu disebut dengan kata majmu', atau istilahnya lebih kerennya mudhaf ilaih, sandar dan disandarkan kepadanya. Apa itu kata majmu'? Apa itu? Yaitu isim yang asalnya dua, kemudian dijadikan satu menjadi satu ketika sudah digabung. Paham maksudnya? Nah, ciri-cirinya tidak boleh ada alnya isim yang pertama, dan tidak boleh di tanwin. Isim kedua biasanya seperti ini. Ya, ciri-cirinya yang pertama nggak boleh ada alnya, nggak boleh di tanwin. Yang kedua biasanya seperti ini, di kasrah tain. Nah, dhamir yang terakhir ini, dhamir jar, seperti ini keadaannya. Dia bersambung dengan isim yang lain. Tapi dhamirnya yang di belakang, dhamirnya di sini. Di sini isim disandarkan kepada dhamir. Di bukunya apa namanya, Pak? Enggak, maksudnya contohnya apa? Bala. Kita uraikan dulu ya. Atau langsung aja. Baladuhu, apa artinya? Negerinya dia, seorang laki-laki. Asalnya apa? Apa artinya ini, Adam? Baladun. Apa artinya baladun? Negeri. Ayyu baladin hadza? Negeri apakah ini, kata Rasulullah? Negeri, baladun. Yang kedua, huwa. Baladuhu asalnya seperti ini. Baladun, negeri. Huwa, apa artinya huwa? Dia seorang. Ketika digabungkan, negerinya dia, jadilah seperti ini, baladuhu. Nah, inilah disebut dengan dhamir jar muttasil, nyambung. Jarnya nanti insyaallah ya. Tapi istilahnya ini namanya dhamir jar muttasil. Kapan terjadi? Apabila bersambung dengan isim yang lain. Paham maksudnya? Kapan terjadi dhamir jar muttasil? Apabila dia bersambung dengan isim yang lain. Kalau yang tadi dia bersambung dengan fi'il. Kalau ini bersambung dengan isim. Nah, makanya dikatakan mudhaf dan mudhaf ilaih disandarkan kepada isim yang lainnya, karena isim ketemu isim. Kalau ketemu fi'il bukan, itu namanya. Bisa dipahami di sini, Pak? Bisa? Masya Allah. Nah, baladuhu. Jadi apa artinya baladuhu? Negerinya dia, seorang
Baladuhuma, negerinya mereka dua orang laki-laki. Baladuhum, negeri mereka para laki-laki. Baladuha, negeri dia seorang perempuan. Hak, baladuha. Nah, baladuhuma apa? Mungkin ini kok kayak syair Ustaz ya, tapi bukan syair juga. Iya, ini namanya latihan seperti itu apa? Nah, baladuhuma, nah, apa? Negeri mereka dua. Nah, baladuhunna, negeri mereka para perempuan. Baladuka, negerimu. Baladuka, aina baladuka, mana negerimu? Nah, baladuka, negerimu seorang laki. Baladukuma, negeri kalian dua orang. Baladukun, negeri kalian. Baladukum, negeri kalian. Baladuki, negerimu seorang wanita. Kalau bertanya kepada wanita, kepada istri, tanya ki, nanti ki. Aina baladuki. Jangan katanya aina baladuka. Itu bang Mas, saya ki gitu. Atau istrinya sudah belajar bahasa Arab gitu. Nah, baladuki, baladukuma, negeri kalian dua orang perempuan. Baladukunna, negeri kalian wahai para wanita. Baladi, baladi, negeriku. Baladuna, negeri kami. Selain baladu bisa nggak Ustaz? Semua isim. Mau katakan apa? Masjidku. Siapa yang tahu? Masjidku. Masjidi. Nah, gitu. Tinggal dikaitkan semua. Peciku. Jangan katakan peciki. Benar. Oh, iya, bahasa Arabnya dulu berarti Ustaz. Tokia atau kolang suati. Kolang ada taknya. Ada taknya. Baju. Komisun. Komisi. Berapa? Komisi. Nah, bajunya dia seorang wanita. Siapa yang bisa? Bajunya dia seorang wanita. Komisuha. Masya Allah. Bajunya kamu seorang laki-laki. Kamu seorang laki-laki. Komisuka. Nah, tulis dulu itunya Ustaz, itu yang bikin kita pusing. Nah, kalau sudah kelihatan itunya insya Allah mudah Ustaz. Tinggal nambah-nambah ini. Nah, komisun artinya baju. Jadi tinggal disambung Bapak. Baju kalian dua orang laki-laki. Masya Allah. Entaz. Komisukuma, baju kami. Komisuna. Nah, itu. Nah, paham ini? Nah, baladuna. Semuanya seperti itu Bapak. Mau dikaitkan apa? Baju, sendal. Nah, sendal dia seorang
perempuan. Na'lun. Na'luha. Masya Allah. Paham sampai sini, Pak? Nah, kipas angin mereka para wanita. Kipas anginnya mereka para wanita. Apa namanya? Mirwahatun. Nah, masya Allah, mirwahatu hunna. Nah, kipas angin mereka para wanita. Gitu, Pak. Jadi kalau ada yang tanya, liman hadhil mirwah, punya siapa ini? Nah, kalau tanya bahasa Arab harus tahu, yang punya ini perempuan apa laki-laki ya? Nah, jangan sampai salah jawab. Nah, masya Allah. Tapi sedemikian indahnya bahasa Arab. Orang jawab aja, oh, hadhihi mirwahatuhunna. Tahu sudah, oh, yang punya perempuan. Dia nggak nyebutin yang punya itu Fatimah, enggak, cuma kata gantinya dia sebutin, tahu, oh, perempuan yang punya. Tapi kalau dikatakan hadhihi mirwahatuhu, oh, yang punya seorang laki-laki, seorang hu. Nah, ini semuanya sama, Pak. Jadi baladuhu itu semuanya isim, ambil isim yang lain, mau katakan peciku, tasku, dan yang lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah selesai daripada dhamir yang nampak. Dhamir yang nampak. Kadang mungkin di awal-awal masa-masa ini Bapak masih bingung dhamir ini, terus kok banyak pembahasannya dhamir ini. Enggak masalah. Enggak masalah. Bisa lanjut sambil terus murojaah, mengulang-ulang, dan tanya temannya paling bagus. Namanya mudzakarah. Kadang kalau sama ustadznya mungkin ketika di majelis kan banyak gangguan, banyak ini menghayal. Tapi kalau mungkin di tengah malam dia renungkan sendiri, oh, kayak gini. Iya, seperti itu. Kemudian dia dapati kok bingung, kasih tanda tanya besar. Pertemuan berikutnya ditanyakan. Nah, ada yang ditanyakan? Keterangan satu, KG itu kata ganti, 3 itu 3 LK untuk laki-laki. Oh, itu rumusnya aja. Kata ganti 3 perempuan, nah dia atau mereka, dan seterusnya. Itu paham maksudnya, Pak ya? Nah, itu cuma keterangan gambar di atas. B, dhamirun, adapun dhamirun mustatirun, dhamir yang mustatir. Apa itu mustatir? Nah, dari kata istatara, yastatiru, satr, penutup, sutra. Karena sama sutra penghalang. Maksudnya dhamir yang terhalangi, tersembunyi, tidak nampak. Yang pertama, dhamir mustatir ini terdapat pada fi'il berikut. Yang pertama, dhamir itu gundul semua itu, Pak ya. Dhamirun, diharakatin. Dhamirun mustatirun. Taqdiruhu huwa. Saya tuliskan. Dhamirun mustatirun, dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi, taqdiruhu.
Kalau bahasa kita terjemahkan, domir yang tersembunyi, takdirnya, maksudnya kalau dinampakkan dia, kan dia tersembunyi. Tapi kalau dinampakkan dia, aslinya apa? Takdiruhu huwa. Takdirnya yaitu huwa. Yani ada domir yang tersembunyi di situ. Apa yang tersembunyi? Huwa. Domir yang tersimpan di dalamnya adalah huwa. Apa contohnya? Yang pertama, Pak? Yang pertama, fi'il madhi. Pada fi'il madhi, contohnya fa'ala. Fa'ala artinya apa? Dia seorang laki-laki telah mengerjakannya, telah melakukannya. Nah, di sini ada dhamir, takdirnya huwa. Ini fi'il madhi nih. Ini fi'il madhi. Jadi pada fi'il madhi seperti ini itu ada dhamir di dalamnya. Takdirnya apa? Kalau dimunculkan apa? Huwa. Makanya kalau kita di dalam hadis qala misalkan an abi rota qala. Ini fi'il madhi dari Abu Hurairah qala, dia berkata. Mana kok dia yang nggak ada di situ? Dia artinya huwa mana? Tersembunyi. Paham maksudnya? Nah, seperti itu kan? An-Nabi Hurairah qala, beliau mengatakan atau dia mengatakan. Mana dianya? Kok hanya di situ disebut dengan ini fi'il madhi, ada domir tersimpan, domir huwa, makanya diterjemahkan dia telah berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gitu. Nah, kan disebut di sini ada domir huwa. Nah, fa'ala itu wazannya apa ya? Fa'ala. Contohnya nasara. Kita kembalikan aja kepada kata-kata yang sudah mulai kita ingat. Apa yang nasara? Masya Allah, telah menolong. Jadi kata nasara di dalamnya di sini ada domir mustatir, tersembunyi. Takdiruhu, kalau ditampakkan apa? Huwa. Makanya nasara, dia seorang laki-laki telah menolong. Makanya tadi kenapa kok nasarahu? Bukan ini yang ditolong. Dia seorang laki-laki telah menolong seorang laki. Dia seorang laki-laki. Kok mana ini? Dianya, Ustaz. Di sini ada domir takdiruhu. Makanya diterjemahkan dia seorang laki telah menolong dia seorang laki. Cuma ini mustatir, tersembunyi. Kalau ini nampak jelas, dia seorang laki-laki telah menolong dia seorang laki-laki. Begitu semuanya. Kataba, yang penting fi'il madhi Bapak ya. Kataba artinya telah menulis. Di sini ada domir, kata ganti, nama yang tersembunyi. Takdirnya apa? Huwa. Dia seorang laki-laki telah menulis. Dia seorang laki-laki telah menulis. Nah, atau yang kedua, ini kan fa'ala nasara. Fi'il madhi yang kedua Bapak, fa'alat, iya.
Alat. Ini siapa yang masih ingat apa namanya ini? Fi'il madi nyambung kepada tak sukun. Apa namanya itu? Ta'nis. Masih ingat Pak ya? Nah, insya Allah terus seperti diulang-ulang, nanti sering ketemu, nanti kita sering kenal. Kalau pertama jumpa itu siapa ini orang asing ini? Sering kita ketemu, masya Allah ternyata orangnya akrab, enak. Nah, sudah. Iya, adzan dulu. Nanti masuk suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian contoh yang kedua yaitu fa'alat. Fa'alat. Maka ini adalah fi'il madhi yang bersambung kepada ta'nis. Ta'nis. Apa itu ta'nis? Ta yang menunjukkan wanita, yakni pelakunya yang melakukan perbuatan fi'il ini. Fi'il kan kata kerja. Pelakunya ini adalah seorang wanita. Wanita. Nah, pelakunya itulah disebut dengan dhamir yang tersimpan. Makanya kita katakan fa'alat, dia seorang wanita telah mengerjakannya atau melakukannya. Langsung ke contoh yang jadi nasorat. Apa dia nasorat? Dia seorang laki-laki, seorang wanita telah menolong. Mana dianya, Ustaz? Mana di sini kata gantinya? Domirnya mana? Mustatir, tersimpan atau tersembunyi. Takdirnya apa? Hiya. Di depannya di situ. Setelah ini kan yang pertama, Pak ya. Di bawahnya ada dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Nah, takdiruhu hiya. Nih. Kalau ditakdirkan hiya. Makanya an Aisyata qalat. Enggak boleh qalat. Kenapa? Dia telah berkata. Dia siapa? Perempuan itu Aisyah. Qalat. Nah, berarti ini penjelasannya ke samping terus ya. Fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Insyaallah jika Allah berikan kita kemudahan, nanti sebelum kita masuk kepada masdar, kita masuk ke tasrifan. Tasrif itu kita akan mengetahui fi'il madhi, fi'il mudhari' secara tasrifan. Jadi kita akan tahu, oh ini fi'il mudhari'nya. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'nya di situ contohnya, Pak? Yaf'alu. Yaf'alu. Apa artinya? Dia seorang laki-laki sedang. Kenapa diartikan sedang? Fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi telah. Kembali lagi kepada yang kemarin. Adapun fi'il mudhari' sedang. Dia seorang laki-laki sedang menolong. Mana dianya, Ustaz? Mustatir, tersembunyi. Takdirnya apa? Sama, takdiru huwa. Makanya kita artikan dia seorang laki-laki sedang mengerjakan. Contoh langsung dari kalimat dari kata nasoro yansuru. Dia apa? Yansuru. Dari kata nasoro yansuru. Fi'il mudhari' nih. Siapa yang masih ingat tanda fi'il mudhari'nya ini apa? Diawali oleh ya mudhari'ah. Ya mudhari'. Ya yansur, ini fi'il mudhari' yansuru. Yansuru, nasara yansuru. Maka ini katakan yansuru artinya dia seorang laki-laki sedang menolong. Mana dianya, Ustaz? Mustatir. Takdirnya huwa. Seandainya ditakdirkan, takdirnya huwa artinya dia.
Diartikan dia. Nah, apalagi di bukunya? Ya. Yang domir mustatir takdiruhu hiya. Lihat ya, domir mustatir takdiruhu hiya. Kalau fi'il madinya seperti ini, fi'il mudhari'nya apa? Taf'alu. Artinya apa? Dia seorang wanita telah mengerjakan. Langsung tansuru. Nah, tansuru artinya dia seorang wanita sedang menolong. Karena nasoro yang suruh artinya menolong. Nah, dan ada lanjutannya insyaallah tinggal di murojaah dulu, diulang-ulang. Yang menemukan kesulitan, ini maksudnya apa? Kasih tanda tanya besar Bapak. Besok ketemu sama siapa yang mungkin tahu, oh ini temannya sudah mulai mahir, bisa dia paham, dia tanya sama dia. Kalau sudah dialog nggak ketemu, nanti kita tanya sama Ustaz. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.